Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang metode harga pokok proses. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, Ferdian Valevi Minggara dengan NPM 2011-031080. Kemudian ada Budi dengan NPM 2051-031002. Selanjutnya ada Fania Amanda dengan NPM 2051-031008. Bianca Mutiara Putri dengan MPM 20510310028 dan yang terakhir ada Mutiara Okta Ameliana dengan MPM 20610310001. Untuk materi yang pertama akan langsung saya bawakan, yaitu metode harga pokok proses. Next slide. Pengertian metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan biaya produksi melalui Departemen Produksi atau pusat pertanggungjawaban biaya yang umumnya diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk atau massa. Dengan kata lain, disebut sebagai cara penentuan harga yang membebankan biaya-biaya produksi selama periode tertentu kepada proses atau kegiatan produksi dan membagikannya secara merata kepada produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Kepada rekan saya persilahkan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu karakteristik metode harga proses. Next slide. Yang pertama, produk yang dihasilkan adalah produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Yang ketiga, mengumpulkan biaya produksi per departemen produksi per periode akuntansi. Next slide. Yang keempat, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Yang kelima, perbedaan biaya produksi langsung dan biaya tidak langsung seringkali tidak diperlukan, terutama jika perusahaan hanya menghasilkan satu jenis produk seperti perusahaan semen dan perusahaan lain. Yang keenam, menghitung harga pokok produksi persatuan dengan cara membagi total produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Perhitungan ini dilakukan setiap akhir periode akuntansi, biasanya akhir bulan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Dipersilakan. Baik, selanjutnya ada biaya pokok dalam metode harga pokok proses. Yang pertama ada biaya bahan atau material cost. Yang kedua ada biaya tenaga kerja atau payroll cost. Dan yang terakhir ada biaya overhead pabrik, yaitu factory overhead cost. Biaya bahan itu sendiri meliputi pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Biaya bahan penolong tidak dimasukkan pada biaya overhead pabrik. Biaya bahan dibebankan secara langsung pada produksi berdasarkan biaya bahan yang sesungguhnya terjadi. Kemudian ada biaya tenaga kerja, yaitu meliputi upah langsung, upah tidak langsung, dan semua biaya yang berhubungan langsung dengan tenaga kerja bagian produksi seperti tunjangan kesehatan, tunjangan makanan, pakaian pekerja, tunjangan pendidikan, dan lain-lain. Nah, biasanya biaya tenaga kerja dibebankan secara langsung pada produksi, yaitu berdasarkan tenaga kerja yang sesungguhnya terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini meliputi semua biaya produk tidak langsung, selain biaya-biaya yang termasuk dalam biaya bahan dan biaya tenaga kerja. Biaya overhead pabrik dibebankan secara langsung pada produksi, berdasarkan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, apabila memiliki sifat-sifat seperti produksinya relatif stabil. Jadi biaya overhead pabrik khususnya yang bersifat tetap bukan merupakan bagian yang berarti dibanding dengan biaya produksi total. Next slide.
Cara menghitung harga pokok proses ini dengan cara membagi total produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Perhitungan dilakukan setiap akhir periode. Kemudian, metode pengumpulan harga pokok atau biaya produksi yang berdasarkan atas proses atau departemen untuk suatu periode tertentu, biasanya 1 bulan. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya produksi tidak langsung atau overhead yang dibebankan pada rekening-rekening barang dalam proses setiap departemen. Pada setiap akhir periode, total harga pokok atau biaya produksi yang terjadi pada suatu departemen dibagi dengan jumlah unit yang selesai diproduksi, akan menghasilkan harga pokok per unit departemen yang bersangkutan. Next slide. Nah, berikut merupakan contoh perhitungan menggunakan metode harga pokok proses dengan satu departemen. Contohnya, PT XYZ mengolah produk secara massal melalui departemen produksi. Biaya yang dikeluarkan selama Desember 2020 sebagai berikut. Biaya bahan bakunya sebesar 7 juta, biaya bahan penolongnya 8 juta, biaya tenaga kerjanya 10.500.000, dan biaya overhead pabriknya sebesar 17 juta. Jadi totalnya sebesar 42.500.000. Sehingga produk yang dihasilkan adalah barang jadi sebesar 3.000 kg, barang dalam proses 500 kg. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bianca. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu contoh perhitungan menggunakan metode harga pokok proses dengan satu departemen. Yang pertama itu data produksi, ada produk dalam proses, 3.500 kg, kemudian ada produk jadi ditransfer ke gudang 3.000 kg, produk dalam proses akhir 500 kg, dan jumlah produk yang dihasilkan 3.500 kg. Berikutnya, contoh perhitungan menggunakan metode harga pokok proses dengan satu departemen. Yang pertama ada data produksi. Dalam data produksi ada produk dalam proses yaitu 3.500 kg, kemudian ada produk jadi ditransfer ke gudang 3.000 kg, produk dalam proses akhir 500 kg, dan jumlah produk yang dihasilkan 3.500 kg. Selanjutnya ada perhitungan unit ekuivalen. Dengan rumus, unit produk selesai ditambah unit dalam proses dikali persen penyelesaian. Kemudian yang pertama ada biaya bahan baku, yaitu 3.000 ditambah 500 dikali 100% sama dengan 3.500. Kemudian ada biaya bahan penolong, 3.000 ditambah 500 dikali 100% sama dengan 3.500. Biaya tenaga kerja 3.000 ditambah 500 dikali 50% sama dengan 3.250, dan biaya overhead pabrik yaitu 3.000 ditambah 500 dikali 30% sama dengan 3.150. Next. Berikutnya ada biaya dibebankan pada bulan Desember 2020. Seperti yang bisa dilihat pada tabel di sini, yaitu ada biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku, dengan total biaya 7 juta, unit ekuivalennya 3.500, dan HP per unitnya 2.000. Kemudian ada biaya bahan penolong dengan total biaya 10 juta, unit ekuivalen 3.500, dan HP per unit 3.000. Biaya tenaga kerja dengan total biaya 13 juta, unit ekuivalen 3.250, dan HP per unit 4.000. Dan yang terakhir, biaya overhead pabrik, total biaya 15.750.000 dengan unit ekuivalen 3.150 dan HP per unit 5.000. Total biaya yaitu 45.750.000 dan total HP per unit 14.000. Berikut ada perhitungan biaya. HP produk jadi yang ditransfer ke gudang yaitu 3.000 kg dikali 14.000 dikali 14.000. Sama dengan 42 juta. Berikutnya ada HP produk dalam proses akhir. Biaya bahan baku 100% dikali 500 dikali 2.000 sama dengan 1 juta. Biaya bahan penolong 100% dikali 500 dikali 3.000 sama dengan 1.500.000. Berikutnya ada biaya tenaga kerja 50% dikali 500 dikali 4.000 sama dengan 1 juta. Biaya overhead pabrik 30% dikali 500 dikali 5.000 sama dengan 750.000 dengan total 4.250.000. Jumlah biaya produksi pada Desember 2020 yaitu 46.250.000. Next. Berikutnya ada contoh perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses. PT Persada merupakan perusahaan yang memproduksi mainan anak-anak hanya satu jenis dengan ukuran standar dan jumlah produksi setiap bulan sama. Mainan anak-anak yang diproduksi adalah mainan mobil-mobilan.
PT Persada menggunakan metode harga pokok proses dalam perhitungan harga pokok produksi karena akan menghasilkan laba perusahaan yang lebih besar, yaitu terbukti pada perhitungan harga pokok produksi dengan metode harga pokok produksi sebagai berikut. Jumlah biaya produksi untuk 2 departemen, yakni Departemen Perakitan adalah 39.700.000, jumlah biaya produksi Departemen Penyelesaian adalah 46.950.000, dan jumlah biaya produksi secara keseluruhan adalah 85.600.000. Next. Berikutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangannya saya ucapkan mohon maaf. Segala yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari kami pribadi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.